Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan meeting pada kali ini. Mari kita buka meeting pada kali ini. Semoga bermanfaat, tidak hanya sekarang, manfaatnya bisa besok-besok dan yang akan datang ya. Kita buka dengan membaca umul kitab Al-Handiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, langsung saja ya. Untuk pertemuan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang gerhana matahari. Kemarin di video sudah saya jelaskan gerhana bulan. Sekarang kita masuk ke gerhana matahari. Ya, perbedaan gerhana matahari dan gerhana bulan ada di tempatnya. Sama-sama di garis lurus antara matahari, bulan dan bumi ini sama-sama garis lurus. Kalau bulan itu kan bulannya di belakangnya bumi. Tapi kalau gerhana matahari adalah bulannya yang di tengah. Bedanya itu. Nah, gerhana matahari ini terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari, bumi, bulan, matahari, berarti bulannya di tengah, berada pada satu garis lurus, sehingga cahaya matahari yang menuju ke bumi ini terhalang oleh bulan. Gerhana matahari terjadi siang hari ya. Tidak ada gerhana matahari kok malam hari, itu enggak ada. Apalagi gerhana bulan kok siang hari juga enggak ada. Gerhana bulan mesti malam hari, nek gerhana matahari mesti siang ya, mbah pagi, mbah siangnya, mbah sorenya, itu pokoknya dalam keadaan terang hari. Nah, gerhana matahari ini terjadi ketika fase bulan baru ya, dan hanya terjadi beberapa menit saja. Nah, gerhana matahari pertama kali ini diamati melalui teleskop di Prancis pada tahun 1706. Ini adalah sejarah ya. Jadi tidak hanya pelajaran tentang gerhana, tapi kita melihat pada sejarah terjadi pertama kali di teleskop ini. Dilihat di teleskop di Prancis pada tahun 1706. Ini terjadi gerhana matahari. Nah, gerhana matahari ini ada 3, diantaranya adalah matahari cincin, gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian. Nah, gerhana matahari cincin ini terjadi pada daerah penumbra dan posisi bulan berada pada titik terjauhnya dari matahari. Nah, nanti skemanya dijelaskan di belakang. Ini pengertiannya dulu. Terus gerhana matahari total terjadi pada daerah umbra. Pokoknya kalau total itu mesti di umbra. Kalau gerhana bulan juga sama, terjadi di umbra bumi. Kalau ini gerhana matahari terjadi di umbra bulan. Nah, terus gerhana matahari sebagian ini di daerah penumbranya. Nah, ini skema gerhana matahari total tadi ya. Matahari, bulan, bumi. Nah, ini yang terjadi gerhana matahari adalah di daerah yang tertutup oleh bulan saja, yang di sini. Sedang daerah di sebelah ini tidak terjadi gerhana matahari total, tapi sebagian. Kalau yang di daerah sini, daerah penumbra ini terjadi gerhana. Kalau orang yang berada di sini melihat gerhananya, itu gerhananya terjadi gerhana penumbra ya. Juga sebelah sini akan terjadi gerhana penumbra. Tapi kalau tepat di bawah umbra bulan ini, nah, maka daerah yang terletak di umbra bulan ini akan tertutup sinar mataharinya, sehingga terjadi gerhana matahari total. Nah, walaupun bulan itu lebih kecil daripada bumi ya. Bulan itu lebih kecil daripada bumi karena bulan termasuk satelitnya bumi. Sedangkan gerhana matahari cincin ya masih garis lurus, tetap sama ya. Tetapi ini ada sedikit kekeliruan. Nah, gerhana matahari cincin dari bumi, bukan matahari. Yes. Nah, gerhana matahari cincin ini terjadi pada daerah penumbra
dan posisi bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Dari bumi itu terjauh, menjauh. Pas ini garis edarnya itu kan bentuknya elip, ya. Garis edar itu kan berbentuk elip. Termasuk bumi, kalau mengitari bumi, ada yang masuk. Kalau bumi berevolusi mengitari matahari ini, itu kan bentuknya elip, tidak langsung serta-merta bundar kleser, ya, tapi lintasannya itu berbentuk elip atau lonjong. Nah, seperti ini. Ya, sehingga kadang ketika ada bumi dekat dengan matahari, ada yang posisi terjauh dengan matahari dan seterusnya. Nah, ini bulan ketika berevolusi mengitari bumi, ya, ini kan juga berbentuk elip lintasannya. Nah, ketika bulan berada pada titik terjauh dari bumi dan posisinya lurus dengan matahari, maka terjadi gerhana matahari cincin. Nah, tuh ya, ini contohnya. Nah, terus gambar matahari cincin itu bagaimana? Ini gambar matahari cincin, ya. Jadi semuanya tertutup oleh bulan, ya, sinarnya, cuman di sekelilingnya masih ada cahaya terang yang membentuk cincin, maka disebut gerhana matahari cincin. Ini. Terus yang ketiga adalah gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian ini bulan berada di daerah penumbra ini, ya. Daerah penumbra ini yang bisa melihat gerhana matahari adalah yang di daerah sini, ya, berada di daerah penumbra ini, di sini. Nah, ini nanti orang-orang yang berada di sini siang hari bisa melihat gerhana. Nah, ini adalah gerhana matahari sebagian. Nah, itu. Nah, ini sekarang kita bandingkan. Kemarin kan sudah, sebelum membandingkan akan saya ulang dulu untuk gerhana bulan, ya. Gerhana bulan itu kan posisinya di belakang sini, ya. Nah, kalau nomor 1 di tengah-tengah ini yang di daerah hitam ini adalah posisi umbra, sehingga gerhana bulan total kalau ini. Terus bulan sebagian itu posisi bulan itu berada di daerah umbra karo penumbra, ya. Di daerah umbra dan di daerah penumbra. Posisi nomor 2 dan nomor 2 di sebelah sini dan sebelah sini, ini gerhana bulan sebagian. Sedangkan yang nomor 3 atas dan bawah ini disebut gerhana bulan penumbra. Ini adalah gerhana bulan. Sekarang perbandingan gerhana bulan dan gerhana matahari, ya. Sekarang mulai dari gerhana bulan dulu. Ini proses terjadinya. Gerhana bulan terjadi ketika posisi bumi terletak di antara matahari dan bulan. Jadi bumi di tengah-tengah, itu terjadi gerhana bulan. Sehingga bulan memasuki daerah bayangan gelap bumi. Ini adalah perbandingannya. Sedangkan gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi, sehingga menghalangi sebagian atau seluruh sinar matahari. Ini bulan berada di tengah-tengah. Nah, itu perbedaannya. Terus waktu terjadinya, kalau gerhana bulan itu malam hari, kalau gerhana siang itu pagi atau siang atau sore, itu, ya, kalau gerhana matahari. Sedangkan posisi gerhana bulan, matahari, bumi, bulan pada garis lurus. Terus kalau gerhana matahari itu matahari, bulan, bumi, bulannya di tengah pada satu garis lurus. Gerhana bulan itu lebih dari 1 jam. Ya, gerhana bulan itu terjadi lebih dari 1 jam, karena perjalanan bulan itu kan berbeda dengan perjalanan bumi mengitari matahari. Ini lebih dari 1 jam. Sedangkan gerhana matahari itu hanya beberapa menit. Nah, itu. Terus perbandingan lagi atau perbedaannya lagi adalah jenis gerhananya, namanya gerhana bulan penumbra, gerhana bulan sebagian, gerhana bulan total. Sedangkan kalau matahari itu gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari total. Ciri kenampakan untuk bulan tampak berwarna merah karena efek dari atmosfer bumi. Karena bulan itu kan tidak memiliki cahaya, hanya memancarkan cahaya matahari. Maka
karena efek atmosfer itu ada warna merah-merahnya. Terus matahari, gerhana matahari itu mataharinya tampak berwarna merah karena cahaya yang berasal dari korona. Nah, ini bukan virus corona sekarang ini ya, bukan ya, tapi korona. Jadi inti matahari itu namanya korona dan semburan gas. Nah, ya, ini korona matahari ya, bukan coronavirus ini sekarang ya, bukan. Nah, itu adalah perbandingan antara gerhana bulan dan gerhana matahari. Oke, sekarang kita masuk ke tema 9 ini kalau nggak salah ini ya, tentang sistem penanggalan, yaitu sistem kalender ya. Berdasarkan revolusi bumi maupun revolusi bumi dan revolusi bulan ini terjadi sistem penanggalan, maka dibuat tanggal 1 sampai tanggal 30, sama ada yang 31. Kalau bulan itu, tanggal bulan itu ya, ada yang 29, ada yang 28, 30, ada yang 29, ada yang 30. Karena apa? Berdasarkan kala revolusi. Nah, kalender yang bisa kita lihat menggunakan dua sistem, yaitu penanggalan Masehi, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu menggunakan penanggalan Masehi berdasarkan revolusi bumi. Sedangkan kalender Arab atau penanggalan Hijriah itu menggunakan dasar peredaran bulan, yaitu revolusi bulan terhadap bumi. Yaitu revolusi bulan dan rotasi bulan itu kan sama, yaitu 29,5 hari. Sedangkan revolusi bumi itu 365/4 hari. Nah, beda. Maka karena itu ada lebih dari seperempat ya, revolusi bumi itu seperempat hari, maka setiap 4 tahun ada tambahan 1 hari, yaitu tahun kabisat. Setiap tahun yang genap yang habis dibagi 4 atau tahun kabisat itu ya, nanti misalkan ada pertanyaan gini, tahun 2004 2006 termasuk tahun titik-titik, yaitu tahun kabisat. Tahun yang habis genap dibagi 4 itu tahun kabisat namanya. Tahun 2000 bagi 4 kan 500, 2004 berarti 501 dan seterusnya, dan sebelum-sebelumnya juga ya. 96 ya, 92 itu kan tahun kabisat semua. 84. Nah, kamu lahir tahun berapa? 2008, 2012, 2016, 2020 sekarang ini kemarin ya, bukan sekarang ini. 2020 kemarin disebut tahun kabisat karena Februarinya mesti sampai tanggal 29. Sedangkan kalau bukan tahun kabisat, 3 tahun ini 21, 2022, 2023 ini bukan tahun kabisat, maka Februarinya sampai 28. Sehingga jumlah total 1 tahun itu, kalau tahun Masehi itu, kalau bukan tahun kabisat itu 365 hari. Sedangkan tahun kabisat itu 366 hari. Nah, dalam hitungan matematika, tahun kabisat ini dan tahun biasa tidak berlaku. Dalam hitungan matematika, 1 tahun hitungannya tetap 365 hari. Sedangkan penanggalan Hijriah, yaitu tanggal 1 mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Menurut orang Jawa, Suro, Sapar, Mulud, Ba'da Mulud, pada awal, Madil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Syawal, Apit, Besar, ada 12 juga sama ya. Ini berdasarkan kalender Hijriah, ini berdasarkan peredaran bulan atau revolusi bulan. Terus mengenal galaksi dan sistem tata surya ya. Galaksi merupakan sistem yang terdiri dari kumpulan gas dan benda-benda angkasa dengan gaya gravitasinya masing-masing, memiliki gaya gravitasi masing ya. Nah, bumi adalah bagian dari tata surya di galaksi Bima Sakti.
Nah, namun matahari ini bukan salah satunya pusat galaksi Bima Sakti, bukan ya, salah satu, tapi salah satu berarti masih ada pusat galaksi-galaksi yang lain. Nah, sehingga di angkasa itu terdapat banyak sekali sistem tata bintang lain ya di galaksi Bima Sakti ini. Nah, salah satu nih adalah yang berpusat di matahari ini. Ada 8 planet yang sekarang, yang dulu dikenal ada 9 planet, tapi sekarang katanya garis edarnya ada hilang 1 planet. Nah, ya sekarang ada Pluto. Nah, Pluto, betul. Nah, ini ya karakter masing-masing planet dalam tata surya ya. Matahari ya sebagai merupakan bola gas yang sangat panas, ukurannya sangat besar, paling besar ya. Matahari juga disebut sebagai bintang. Kenapa bintang? Nah, ini perbedaan bintang sama planet. Kalau bintang itu mengeluarkan cahaya, kalau planet hanya tidak bisa mengeluarkan cahaya, hanya memancarkan cahaya saja. Hanya tidak bisa mengeluarkan cahaya, hanya memantulkan, bukan memancarkan ya. Nah, matahari karena disebut pusat tata surya, maka matahari ini dikelilingi oleh planet-planet yang lain. Nah, hari ini kita bahas karakter ya, karakter masing-masing. Untuk matahari, matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi ya. Bintang, ingat bintang yang paling dekat dengan bumi adalah matahari. Sebenarnya masih banyak bintang-bintang yang lain. Nah, yang kita lihat itu ada bintang ya, macam-macam ya. Nah, tapi yang namanya yang asli mengeluarkan cahaya ini kan matahari, yang paling dekat dengan bumi itu matahari. Padahal matahari jaraknya itu jauh banget ya. Dan disebut juga sebagai pusat tata surya. Terus planet pertama adalah Merkurius. Ini Merkurius adalah planet yang terdekat dan terkecil. Nah, planet terdekat dan terkecil dalam tata surya, tapi kan ada galaksi-galaksi yang lain. Nah, dalam tata surya ini planet terkecilnya adalah Merkurius ya. Ini tidak memiliki satelit ya, satelitnya tidak punya. Satelit itu adalah yang mengelilingi ya. Kalau bumi kan memiliki satelit, yaitu bulan ya. Yang kedua adalah Venus. Nah, Venus ini adalah planet terpanas dan dijuluki bintang kejora. Nah, ini. Yang ketiga adalah bumi. Nah, ini bumi. Nah, bumi adalah satu-satunya planet yang mendukung adanya kehidupan. Jadi bumi inilah karena ada oksigen yang bisa dihisap oleh makhluk hidup. Karena makhluk hidup itu kan bernapas menggunakan oksigen ya. Manusia menghirup oksigen mengeluarkan karbon dioksida. Hewan menghirup oksigen mengeluarkan karbon dioksida. Sebaliknya tumbuhan itu menghirup karbon dioksida mengeluarkan oksigen. Kewaliane sangka manusia, karena maka dari itu tumbuhan dan manusia itu saling memiliki ketergantungan ya. Dalam pernapasan atau respirasi dari tumbuhan itu kan menghirup karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia dan karbon-karbon yang lain, kemudian ketika dikeluarkan ya, mengeluarkan adalah mengeluarkan oksigen sehingga bisa dihirup oleh manusia dan binatang. Ini saling ketergantungan seperti itu terus. Maka dari itu bumi ini banyak sekali tumbuh-tumbuhan karena saling bergantungan dengan manusia. Nah, kalau tumbuhan kok ditebang dan sebagainya menjadikan maka akan terjadi pemanasan global dan sebagainya. Itu akibat-akibatnya. Keluar dari situ, bumi ya, kembali ke planet ya. Bumi ini adalah satu-satunya planet yang bisa mendukung kehidupan. Karena di planet-planet lain belum diketahui ada banyak kehidupan. Nah, yang keempat adalah planet Mars. Planet Mars ini terkenal dengan nama planet merah atau Mars ya, merah ya. Memiliki 2 satelit alami. Ya, satelitnya ada 2.
Nah, planet ini dari bumi pernah ada orang yang sampai ke Mars, nah dan sebagainya, meneliti di sana. Nah, itu kan tidak bisa seperti di bumi ini, tidak bisa dihuni lah intinya, tidak bisa dihuni oleh makhluk hidup. Planet kelima yang adalah planet Jupiter, ini adalah planet terbesar, planet paling gede, terbesar dalam dalam tata surya, ya, sistem tata surya. Ya. Paling kecil tadi kan Merkurius, yang paling besar adalah Jupiter. Ini jumlah satelitnya itu banyak sekali, ya, bahkan terbanyak di antara planet-planet yang lain. Terus planet selanjutnya adalah Saturnus. Ini planet yang cantik, ya, memiliki cincin. Nah, yang lain kan tidak ada cincinnya. Nah, cincin ini dari apa? Nah, cincin ini ternyata dari kayak butir-butiran pasir itu berkeliling itu. Terlihat dari jauh seperti cincin. Yus batu swampur, pokoknya ini kan berputar mengelilingi, sehingga dari jauh itu seperti bagus gitu loh. Apalagi dilihat lewat teropong dan sebagainya, menggunakan alat. Nah, terus selanjutnya adalah Uranus. Uranus ini planet yang memiliki sumbu rotasi berimpit dengan bidang orbitnya, sehingga kedua kutub saling bergantian menghadap matahari. Nah, ini sumbunya biasanya kan ke atas, ini ke samping, beda sendiri. Terus yang terakhir adalah Neptunus. Neptunus adalah planet terjauh dari matahari, sehingga memiliki kala revolusi terlama. Revolusi itu kan berputar mengelilingi matahari seperti ini. Nah, ya, mengelilingi matahari seperti ini. Nah, karena mengelilingi matahari ini posisinya kan paling jauh, maka berkelilingnya paling lama, berapa tahun sekali itu nanti ada, ya, penjelasan seperti itu, ya. Nah, bumi ini aja, bumi yang posisinya di nomor 3, ya, ini bumi nomor 3 ini berkeliling mengelilingi matahari aja 365 hari, apalagi planet yang lain. Nah, apalagi Neptunus ini. Nah, ini bukan Neptunus yang pemain di film apa, Mas? SpongeBob. Nah, bukan itu. Raja Neptunus. Ini adalah planet terluar. Nah, planet terluar dan ini ada yang disebut planet dalam dan planet terluar. Ada yang masuk lagi ini, Ardra. Ya, kembali lagi ke ini, ya, sistem tata surya ini, ya, sudah, ya. Kita lanjut ke bentuk bagan. Tadi kan bentuk apa jenis skema gambarnya. Nah, ini planet, ya. Berdasarkan planet anggota ini dibedakan menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam itu, ya, di sini ada sabuk asteroid, ya. Ada, ya, dibagi empat, ya. Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars ini planet masuknya planet dalam, sedangkan planet luarnya itu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ini, ya. Di sini itu garis edar sini itu ada garis edar namanya sabuk asteroid. Nah, ini berada di antara Mars dan Jupiter di sini, ya. Maka yang di sini itu di dalam disebut planet dalam karena sabuk asteroid tersebut. Terus yang di sini adalah planet keluar. Kala revolusi, ya, ini yang cepat adalah Mars, ya. Mars sebagai planet terjauh dari matahari, yang paling cepat adalah Merkurius, kalian yang paling dekat. Mars adalah yang paling jauh, yaitu 687 hari. Nah, berarti rong tahun, ya, meh rong tahun, hampir 2 tahun planet Mars ini berkeliling mengelilingi matahari. Satu putaran loh itu. Nek bumi kan satu putaran itu 365 hari. Dan nek Mars itu 687 hari. Ini paling jauh. Maka berdasarkan planet dalam dan planet luar, ya,
Planet dalam itu Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Planet luar Jupiter, Saturnus, dan Neptunus, Uranus. Ya. Ini kalau yang di planet luar ini waktunya adalah lama. Nah, Jupiter saja sebagai planet terdekat dari matahari, planet luar yang paling dekat dengan matahari itu kan Jupiter. Jupiter itu membutuhkan 12 tahun untuk mengelilingi matahari satu putaran. Jupiter suwene kayak apa? Kowe sekolah awet kelas 1 kan kelas 6 ya, kayak 12 tahun lah. Nah, ini sama, ini 12 tahun ini Jupiter mengelilingi matahari ya. Berrevolusi itu ya, kala revolusinya itu 12 tahun. Itu Jupiter. Sedangkan kalau rotasi itu berbeda-beda. Rotasi itu kan berputar pada porosnya. Untuk planet dalam itu malah justru rotasinya itu lambat. Sedangkan planet luar itu rotasinya cepat. Jadi mutere cepat terus. Nek bumi kan cuman 24 jam ya. Ya, bumi itu 24 jam berrotasi set. Nah, rotasinya berputarnya pada porosnya itu hanya 24 jam. Ini adalah tercepat. Sebagai planet tercepat membutuhkan waktu 23 jam 56 menit untuk berrotasi, atau disingkatnya itu dibulatkan menjadi 24 jam rotasi bumi. Itu adalah tercepat. Karena ya ada yang lebih dari 2 hari, ada yang 3 hari dan sebagainya untuk berrotasi. Sedangkan untuk planet luar seperti Uranus saja, Uranus itu rotasinya itu hanya 17 jam. Itu adalah paling lambat. Berarti ada yang lebih cepat meneh, ada yang lebih cepat lagi. Nah, ukuran planet untuk planet dalam ya itu kecil-kecil ya. Bumi sebagai planet yang paling besar ya. Di antaranya Merkurius, Venus, Bumi, Mars itu yang paling besar itu adalah Bumi. Bumi saja diameternya itu 12.756 km. Diameter loh, garis tengahnya loh, dipotong separuh itu tengahnya, garis tengahnya diameternya itu 12.756 km. Itu Bumi. Bumi datar, Pak. Loh, siapa bilang? Bumi bundar. Bumi bundar. Tapi kok yang bawah kok nggak jatuh, Pak? Karena ada gravitasi bumi. Ini gravitasinya hilang, Pak? Yo, mengambang. Kayak film-film ning nggon luar angkasa ngono kae, do ngambang, do madur tekan karepe dhewe. Fiksi. Lanjut. Ukuran planet ya. Ukuran planet ini ya, yang bumi, yang planet dalam itu kecil-kecil, yang planet luar itu besar-besar. Sing paling kecil itu Neptunus. Neptunus itu diameternya itu 4 kali bumi. Neptunus saja 4 kali bumi, gede nih. Ya, Neptunus itu gede nih 4 kali bumi. Dan itu paling kecil di antara planet-planet yang lain, yang planet luar. Apalagi planet Jupiter tadi yang paling gede. Nah. Terus material penyusunnya untuk planet dalam rata-rata itu materialnya berasal dari logam dan batuan. Sedangkan planet luar itu berasal dari gas, hidrogen dan helium. Nah, tuh. Terus keberadaan cincin. Nah, di planet dalam itu tidak ada planet yang bercincin, sedangkan planet luar ini memiliki cincin yang mengorbit. Yang paling besar cincinnya adalah Saturnus. Yang lain sebenarnya punya, karena berputarnya cepat tadi. Karena berputar cepat, rotasinya kan cepat. Saking gede tapi berotasi cepat. Nah, kayak Saturnus tadi ada cincinnya ya. Saturnus ada cincinnya karena berputar cepat, itu karena berputar cepat sehingga benda-benda di sekelilingnya itu ikut berputar, ngono loh. Nah, menurut sebagian penelitian, bumi berotasi itu sama dengan ini
yang terjadi di Mekah, yaitu di Ka'bah itu sedang berrotasi. Itu kan sama berrotasi toh. Orang-orang sedang bertawaf ya, tawaf mengelilingi Ka'bah itu kan sama dengan rotasi bumi. Itu kan tidak pernah berhenti itu setiap hari. 24 jam itu tidak ada yang berhenti orang yang sedang tawaf. Ono sing sholat ya ono sing tawaf dan sebagainya. Terus pokoknya selalu ada. Itu sudah ada penelitian seperti itu. Oke ya, selesai untuk sebelum ke tugas dan lain-lain. Ada yang ditanyakan? Yang kemarin bulan atau gimana? Gerhana bulan, gerhana matahari, dan karakteristik planet dalam tata surya sebelum ke tugas. Halo. Ini materi kita tinggal sedikit ya, tapi untuk mengejar PAT dan ujian nanti menggunakan kisi-kisi sama, sehingga materinya itu dari kelas 4, 5, dan 6. Ayo silakan yang mau bertanya. Pak, tugasnya ulangi Pak, belum tak screenshot. Iya memang belum tak kasihkan. Ayo, monggo silakan yang mau bertanya dulu. Tanya yang lain juga boleh. Kapan sudah saya bertemu Pak? Tanya yang lain, tanya yang lain. Halo, tes do turu wae. Ayo. Ngantuk Pak semua. Ngantuk iki mesti. Lha kok malah do mentu do entek iki gerek 13 tok piye iki? Pak, bumi bulat atau datar sih Pak? Nah, bulat. Bulat. Bapak kok enggak jatuh? Ya enggak toh ya. Kan dari tadi ada gravitasi bumi. Jadi dengan adanya gravitasi itu kan semua jatuh ke bumi. Benda yang ketika dilempar, pembuktian gravitasi bumi itu kan benda dilemparkan jatuhnya kan ke bumi, sehingga orang jatuh ya ke bumi ya, karena berdiri ya, ini berdiri seperti itu. Tapi yang orang merasa ditarik. Iya mesti tidak merasa. Jadi rak Kalau nggak ada gravitasi, orang yang di bumi ini ucul kabeh, mungkin udah melayu tekan dindi. Ana sing mebur tekan Mars, ana sing mebur tekan tekan dindi lah. Tidak bisa mengontrol. Pak, langit ketujuh ini Pak. Gimana? Langit ketujuh ini Pak. Ya diurutke to, Mang. Nah, iki diurutke berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah iki 7 ne apa iki? Pluto sudah dianggap gitu. Pluto itu kan dulu ya, teori dulu. Sekarang Pluto itu karena di penelitian itu karena garis edarnya hilang sehingga tidak dimasukkan ke sistem tata surya yang sekarang. 8 ya, 8 planet. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Bukan Raja Neptunus. Nah, ini silakan untuk tugasnya. Tugas ya, gambar skema gerhana matahari cincin total dan gerhana matahari sebagian. Terus yang kedua, menulis
nama-nama planet penyusun tata surya beserta karakteristiknya masing-masing. Itu tugasnya. Jadi sudah saya jelaskan masing-masing seperti apa. Singkat saja ya untuk karakternya. Inti-intinya saja. Itu kalau di buku itu kan banyak ya penjelasan, terus singkat saja, tidak usah banyak-banyak. Misalkan nama lainnya, satelitnya berapa, ya. Terus satelit yang terkenal apa, nah, kayak bumi satelitnya misalkan bulan, nah, seperti itu. Oke, sudah? Untuk tugasnya sudah di screenshot? Kalau sudah saya ganti loh ini. Untuk yang SKI membuat rekaman audio saja ya, membuat rekaman audio saja tentang biografi Sunan Kudus dari lahir sampai wafat ya, tapi singkat saja ya, singkat saja, maksimal 3 menit lah maksimal. 5 menit dulu Pak. 5 menit ya monggo lah, terserah pokoknya sebisanya ya, tapi ya Pokoknya intinya dari lahir sampai wafat ya. Ini silakan di screenshot untuk yang tugas SKI. Nah, membuat rekaman audio tentang biografi Sunan Kudus dari lahir sampai wafat. Nanti tugas ini akan saya kirimkan ke Classroom sehingga nanti bisa dilihat di Classroom. yang nggak ikut bisa lihat. Ya, yang nggak ikut meeting nanti bisa lihat di Classroom. Terus sekalian pengumpulannya di Classroom. Kalau kumpulkan di madrasah kalian itu kan bukunya rambut jipuk-jipuk ya. Kumpul ke madrasah, kumpul ke berarti koreksi kon jipuk ra dijipuk-jipuk. Sampai numpuk pirang-pirang. Buku kok neng ditinggal di sekolahan kabeh. Udah ya? Untuk yang SKI sudah toh? Oke, itu tugas untuk SKI sudah. Sekarang kembali lagi ke IPA tadi yang apa, SKI perlu penjelasan. Ini kemarin kan sudah saya buatkan video. Alah, Apip lagi gabung ini jajal. Kemarin kan sudah saya buatkan video tentang Sunan Kudus ini ya, dari profilnya dan sebagainya, perjalanan hidupnya, ajaran-ajarannya sampai ke akhir hayatnya. Di YouTube ya, kemarin sudah saya linkkan ke Classroom. Apip ketinggalan. Tugasnya Pip, ini tugasnya. Ya, untuk SKI membuat rekaman audio tentang biografi Sunan Kudus dari lahir sampai wafat. Ya. Nah, klarifikasi Pak Jalil, kemarin ketika membuat video waktu di Sunan apa ya waktu itu ada nama yang berbeda karena zaman dahulu itu namanya itu selalu, apalagi wali ya, wali itu memiliki banyak nama gelarnya itu berbeda-beda ya, menurut orang sana seperti ini, menurut orang sini seperti ini dan sebagainya. Itu tidak usah bingung ya antara buku satu dengan buku yang lainnya. Ya, karena sebutan pada waktu itu gelarnya itu banyak sekali. Ya, untuk Apip lagi ini tadi yang tugas IPA ya, baru gabung nih.
Nah, ini tugas IPA yang Apip, ya. Apip. Ini tugas IPA. Keluar, Pak. Keluar lagi. Keluar. Ya wes lah. Oke, demikian ya. Disebut wedi, melayu meneh. Wes. Lah, Pian gantian sing mlebu. Aduh. Pian dari mana kok baru gabung? Tadi ngaji. Mas Pian sudah ngaji belum? Halo, Pian? Tidak pernah. Pian ngajinya di mana? Bareng sama Mas Galang? Entah? Sama Ustadz Muklisin dan Ustadz Azadi? Ya. Tidak pernah, Pak. Enggak pernah berangkat. Alah, Pian. Yo, wes lah. Besok berangkat tuh Yan, ya. Yang lain berangkat semua, masa kamu enggak? Oke ya. Demikian ya meeting kali ini, Gasik. Yang penting tugas-tugasnya selesai. Oke. Demikian meeting kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat ya, walaupun hanya sebentar ya, 1 jam ya. Ini tadi kan mulai jam setengah 11, sekarang sudah setengah 12 ya. 1 jam itu rasanya itu sebentar banget ya, dan masih kurang ya. Materinya pun hanya saya jelaskan sedikit saja, naik kakean kok naik blenger ya. Untuk meeting mulai minggu depan, nanti kalau kisi-kisinya sudah dapat, nanti kita mulai langsung ke pembahasan kisi-kisi terus ya, selama 2 minggu ke depan. Karena awal Maret sudah, di akhir Maret sudah Pak, PAT. di sini diberi dalam bentuk link, Pak. Apa kopinan, Pak? Nanti kesepakatan untuk kisi-kisi ya. Kesepakatan bersama, nanti mau dikopikan seperti semester 1 atau cukup diberikan bentuk file-filenya aja. Ya, nanti kan saya tawarkan ke ibu-ibu kalian ya, ke orang tua nanti di grup, nanti urusannya Pak Jalil nanti pokoknya. Kalau orang tuamu menghendaki kopian ya saya kopikan, kalau menghendaki file tak kasih file, menghendaki dua-duanya tak kasih dua-duanya. Oke. Demikian ya pertemuan pada kesempatan kali ini ya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca surah Fatihah. Semoga bermanfaat. Ala hadiniah Al-Fatihah. Ya, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan yang mau keluar, yang mau masih mengobrol dengan teman-teman ya monggo silahkan. Tidak saya tutup ya.